Nah, kali ini Paman akan ulaskan film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan perjuangan seorang pemuda di tahun 98 dengan berdarahkan Tionghoa berjuang demi keluarga dan negara Indonesia. Sedih nih cerita, bro. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Sebelum kita lanjut, mohon dukung channel ini untuk terus berbagi dengan menekan tombol merah subscribe. Lanjut. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bapak bernama Jaja berdarahkan Tionghoa lagi didatangin Pak Polisi karena ingin meminta bantuannya. Ternyata ada warga yang lagi berselisih paham karena berbeda bahasa antara suku Bugis dan suku Tionghoa. Yang satu ngucapin terima kasih, dikira malah menghina. Untungnya dapat dilerai. Kemudian kita diperkenalkan keluarga Pak Jaja dengan 8 orang anaknya. Karena prinsip Pak Jaja banyak anak banyak rejeki. Dan sebelum menikmati makan malam, si bapak selalu berucap, kita boleh makan kalau semua sudah terkumpul. Di sini kita diperkenalkan seorang anaknya bernama Chun yang memiliki karakter penakut. Anak ini akan tetapi memiliki semangat yang tinggi dan penuh dengan penasaran. Selanjutnya Bapak Jaja yang memiliki 8 orang anak ini mencurahkan hatinya kepada sang istri bahwa usaha jualannya semakin hari semakin sepi dan lama-kelamaan akan bangkrut. Istri pun selalu berupaya menguatkan hatinya. Keesokan harinya, lagi siap-siap makan malam, tiba-tiba Chun yang selalu datang terlambat mengatakan, apakah kalau kita sekolah kita bisa kaya? Sontak saja si kakak yang bernama Baim mengatakan, kalau pintar kita bisa menjadi apa saja. Di sini si kakak Baim memiliki karakter yang sangat penurut kepada orang tuanya dan akan mengalah demi adik-adiknya. Sampai-sampai dia meminta kepada gurunya di sekolah untuk membagi pelajarannya kepada adiknya si Chun agar bisa merasakan sekolah juga. Sebenarnya kepala sekolah senang dengan kehadiran si Chun, berharap bisa seperti si Baim yang sangat berprestasi di sekolah. Akan tetapi jiwa petualang si Chun malah membuat onar di sekolah, sering berkelahi. Ketika Chun duduk di bangku SMA, dia pun merenung di tepi laut dan berencana akan ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikannya. Maksud ini pun disampaikan kepada kakaknya si Baim yang sudah tamat sekolah terlebih dahulu. Si kakak pun mengatakan, silakan saja kau berkelana. Akan tetapi dia tidak yakin kepada kemampuan ibunya untuk membiayai sekolahnya nanti. Dengan tekad bulat, dia pun menyampaikan maksudnya kepada kedua orang tuanya. Dengan perdebatan yang sangat panjang, akhirnya si Chun dipersilahkan jalan. Akan tetapi orang tuanya tak bisa membantu biaya sekolahnya nanti. Baru saja akan berangkat, tiba-tiba keesokan harinya orang tuanya terjatuh sakit dan harus dirawat di puskes desa selama 24 jam sampai akhirnya mengembuskan napas terakhirnya.
Selang beberapa hari lagi asik tidur, tiba-tiba si Chun mendapatkan wasiat bapaknya untuk berangkat ke Surabaya dan untuk menggapai mimpinya, asalkan satu amanat bapaknya, yakni lakukan dengan kejujuran. Berangkatlah si Chun ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikannya. Ditemani si John, Chun pun diantarkan ke kos yang murah meriah. Dan disinilah kita diperkenalkan dengan teman sekamarnya si Chun yang berjumlah 4 orang. Lagi asik bersembunyi karena takut ditagih ibu kos. Yang kurus bernama Solihin dari Tasikmalaya, Togar dari Medan, dan Simonde dari Pakpak, Papua. Sebulan tinggal di Surabaya, si Chun pun akhirnya menerima surat dari Baim kakaknya. Dan ternyata surat itu memberitahukan bahwa si Baim tidak dapat mengirimkan uang. Dan ternyata persahabatan mereka satu nasib dong lur. Mereka tidak dapat kiriman dari kampung. Hingga tiba suatu malam, mereka pun berempat kelaparan dan ingin memakan nasi goreng yang berbunyi keltok-keltok di depan kos mereka. Dengan santainya mereka pun meminta dibuatkan nasi goreng, akan tetapi nasi putihnya mereka ambil dari pancinya ibu kos. Bukannya kesel, Pak Le nasi goreng pun makan bareng. Di sela makannya, Pak Le nasi goreng berkata, andai saja bisa menanam dan langsung memanennya keesokan harinya, mungkin saja mereka akan kaya. Nah, dari perkataan inilah si Chun mendapatkan ide untuk menjual buah yang dikirim langsung dari kampungnya. Di awal usahanya, jual beli buah sangat sukses berjalan. Akan tetapi selang beberapa lama si Chun tidak dapat mempertahankan kualitas buahnya sehingga bangkrut. Selanjutnya kita diperlihatkan ketika Chun dan teman-temannya lagi asik bernyanyi di depan kos dan kembali bertemu dengan Pak Le nasi goreng. Ketika ditawar, ternyata mereka tak ingin membelinya. Sepintas saja Pak Le berkata kalau begitu besok dia ingin buat nasi goreng dengan versi rasa jagung. Nah, disinilah si Chun kembali mendapatkan ide untuk membuat jualan jagung bakar level 1 sampai 9. Scene pun kembali diperlihatkan si Chun yang udah memulai usahanya, jualan jagung bakarnya. Dengan ditemani sahabat kosnya, tiba-tiba datanglah satu kompi batalion TNI yang lewat dan bermaksud ingin membeli jagung bakarnya. Baru saja selesai memakan jagungnya, para prajurit TNI ini pun buyar pada muntah dah, dan mereka pun akhirnya dihukum membakar jagung lagi dengan versi yang original. Selanjutnya kita akan diperlihatkan Chun yang lulus dari universitas, yang hanya disambut sahabat kosnya saja, dan Chun pun memberitahukan kepada orang tuanya di kampung. Dalam suratnya, Chun pun berkata bahwa dia akan mencoba peruntukan di Surabaya dengan membuka usaha kerupuk. Ya, usaha kerupuk bernama Donald Bebek. Di awal usahanya, kerupuk yang dijual si Chun sangat laris manis, hingga suatu ketika kakak iparnya pun ikut ke Surabaya. Si Chun pun sangat senang, terutama dengan keponakannya yang bernama Memei, karena selalu menemaninya.
Sampai-sampai suatu ketika kerupuk yang dititip di toko besar mengalami kebangkrutan dan berimbas pada kerupuknya. Untuk kesekian kalinya, Chun pun bangkrut. Kembali scene diperlihatkan beberapa tahun kemudian. Chun yang mendapatkan gelar sarjana sudah bekerja di pabrik garmen dan sesekali membawa keponakannya si Meme untuk pergi ke salon. Nah, disinilah Chun yang suka petualang untuk pertama kalinya luluh melihat seorang wanita cantik. Wanita ini bernama Chandrawati yang berprofesi sebagai perias salon. Saking terpesonanya, sampai-sampai si Chun pun membaca majalah dengan terbalik. Mulai saat itu, hampir setiap hari Chun pergi ke salon si Chandrawati yang bernama Salon Cantika. Mulai deh macam-macam alasan si Chun, potong poni lah, potong datar lah, potong inilah, hingga si Chandra marah dan berkata, "Lu maunya apa, Chun?" Langsung aja deh si Chun bilang, "Gue maunya nikah." Mulailah saat itu resmi mereka berpacaran. Setelah 5 tahun menjalin asmara, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Selanjutnya kita akan dibawa pada nuansa pernikahan Chun dan Chandrawati yang sangat bahagia. Chun yang sudah 2 tahun bekerja di pabrik garmen tidak sengaja berdiskusi dengan rekannya yang sebentar lagi hendak pensiun dan berkata bahwa kerja di pabrik sangatlah menyita waktunya dan bahkan tidak ada waktu untuk keluarganya. Chun yang mendengar perkataan itu seakan membangkitkan jiwa bisnisnya dan semakin galau lagi tatkala bertemu atasannya yang juga akan berhenti karena menjalankan usaha sendiri di Malaysia. Sesampainya di rumah, Chun pun menyampaikan maksudnya untuk berwirausaha kepada istri tercintanya. Tentu saja istrinya sangat mendukung, akan tetapi Chun tidak mengatakan bahwa dia sudah memutuskan untuk berhenti. Mulailah Chun menjalankan usaha multi-level marketingnya dengan memulai presentasinya di hadapan keluarganya hingga di kafe seberang jalan. Di sela presentasinya, sang istri yang setia mengikutinya tiba-tiba mual dan ternyata hamil karena ulahnya si Chun. Scene pun kita diperlihatkan Chun yang menggeluti usaha multi-level marketingnya yang tak kunjung mendapatkan downline dan harus menerima kenyataan bahwa harus keluar dari kontrakan karena tak sanggup lagi untuk membayar. Sehingga Chun pun bersama istrinya yang lagi hamil tua harus mengungsi ke kontrakan kakaknya. Tak patang semangat, Chun yang berdiskusi bersama temannya tiba-tiba didatangi Pak Anwar Salim yang tertarik pada konsep marketing mereka dan menawarkan untuk kerjasama dalam menjalankan bisnis jual beli karpet. Chun yang galut akan persalinan anak pertamanya akhirnya menerima penawaran Pak Anwar untuk menjalankan jual beli karpet di Plaza Surabaya. Di sini terlihat Meme, sang ponakan yang ikut membantunya berjualan, dan ternyata diam-diam sang istri pun juga turut membantunya.
Selanjutnya kita diperlihatkan Chun yang kembali mengontrak di kawasan Jalan Malioboro dan selalu menghibur istrinya jika suatu hari nanti mereka akan memiliki rumah gedongan. Ketika sang istri yang sibuk membantu menjualkan karpet di Plaza Surabaya, tiba-tiba perutnya mules dan di sini terlihat Chandrawati istrinya hendak melahirkan. Untungnya Memei segera membawakan ke klinik terdekat. Chun yang pulang dari presentasi MLM-nya langsung bergegas untuk menghubungi bos karpet yang bernama Anwar Halim. Akan tetapi tidak diangkatnya. Chun pun berupaya dan berinisiatif ke tokonya. Akan tetapi tak juga kunjung dapat. Apes Chun. Scene pun langsung diperlihatkan Chun bersama istrinya yang bahagia akan kehadiran anak pertamanya, yang di sini kita namakan saja si bocil. Di sini sang istri mengingatkan suaminya bahwa untuk mencari biaya akikah si bocil. Setelah seharian mencoba peruntukan, Chun pun pulang dengan lesu dan lemas dan merasa berada di titik nol karena takut akan kelaparan anak dan istrinya. Chun pun memutuskan untuk kembali hijrah ke Jakarta dengan misi multi level marketingnya dan berpamitan kepada kakak dan ponakannya si Memei. Berangkatlah Chun, istrinya dan bocil ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Chun yang tinggal di kontrakan berukuran 4x4, di sini dia selalu memotivasi istrinya jika suatu hari nanti mereka pasti menjadi orang yang sukses. Sampai suatu hari si Chun yang pulang presentasi karena udah memiliki beberapa downline lagi kebingungan melihat orang yang sibuk mondar-mandir dan menanyakan kepada Bang Mamat tetangganya, dan ternyata terjadi tawuran antara kampung. Sesampainya di rumah, istrinya mengatakan bahwa si bocil kepanasan. Ya, kepanasan karena kos yang mereka miliki tidak ada ventilasinya. Chun yang mendapatkan uang dari hasil bisnis MLM-nya bermaksud membelikan kipas angin portable. Sesampainya di toko dan hendak pulang, akan tetapi terjadi penjarahan kepada suku Tionghoa. Kala itu tahun 98. Kipas portable yang baru saja dibelinya pun tak luput jadi target penjarahan. Untungnya di sini Bang Mamat warga pribumi tetangganya mengenalinya dan berupaya melindunginya, dan mereka pun selamat dari amukan massa. Scene pun diakhiri dengan skrip kehidupan si Chun yang bernama lengkap Ongki Hianata, yang dikenal sebagai orator, motivator ulung dengan organisasinya Value Your Life. Dan film pun berakhir.